Apa kabar semuanya adik-adik di rumah? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tentu saja selalu bahagia seperti kita berdua ya Yunike. Iya Kak Titi, Yunike, pagi hari ini semangat tidak? semangat banget dong. Menemani teman-teman yang ada di rumah tentu saja. Ya, kembali menemani adik-adik di rumah di Indonesia. Layak anak. Dan tentu saja kalau hari libur biasanya kita isi dengan seperti yang bermanfaat gitu ya. Kayak hobi, menjalankan hobi. Kalau Yunike hobinya apa? Berenang. Oh, hobinya berenang. Biasanya berenangnya tuh tiap seminggu sekali atau berapa kali seminggu nih? Tergantung Berapa mood. kali? Tergantung mood. Oh, tergantung moodnya adik-adik di rumah. Dan pastinya untuk adik-adik di rumah bisa menyimak kita juga ya di channel YouTube RRI Sumeneb dan juga di Pro1 Sumeneb. Yunike, pagi hari ini untuk menemani adik-adik di rumah, Yunike punya yang spesial apa nih yang akan dibagikan sama teman-teman? Ada kok, hari ini aku akan membawakan dongeng teman-teman. Dongengnya dongeng tentang apa nih? Dongengnya tentang kisah Hami si hamster. Wah, berarti ini berkaitan dengan binatang dong, hamster. Emangnya Yunike suka hamster? Suka? Oh, nggak takut tuh pegang hamster? Nggak takut, tapi kayak gampang mati aja. Oh gitu, jadi nggak nggak ngerawat sendiri ya di rumah ya? Iya. Oke deh. Tapi nggak takut kan sama dino aku yang di atas sini? Enggak, orang cuman bandel. Oke deh. Ya pastinya adik-adik di rumah sudah penasaran banget kan dengan kisah Hami hamster ya. Udah siap Yunike untuk dongeng atau untuk memberikan dongeng untuk adik-adik di rumah? Udah dong. Oke, adik-adik di rumah jangan kemana-mana ya. Yuk kita dengarkan Yunike untuk dongengnya. Hami si hamster. Hami adalah hamster milik Rika. Rika sangat menyayangi Hami, namun kadang Hami kesal pada Rika. Rika sering lupa memberinya makan dan membersihkan kandangnya. Hami jadi ingin pergi dari rumah Rika. Dia ingin mencari keluarga sesama hewan. Rika sedang pergi sekolah. Hami pun pergi dari rumah. Sinar matahari di luar sungguh panas. Hami baru pertama merasakannya. Bulu-bulunya terasa terbakar. Namun Hami tidak mau menyerah. Dia pun terus berjalan. Hami bertemu seekor kucing di semak-semak. Dia tampak kesakitan. Rupanya kakinya terluka. Kakiku terluka. Kamu kenapa? Hami berpikir, apa yang bisa membuat kucing ini nyaman? Dia pun mencari dedaunan untuk mengobati lukanya. Hami mengunyah dedaunan itu, lalu meletakkannya di kaki kucing yang terluka. Ternyata kucing itu punya 4 anak. Aku tinggal bersama manusia. Sekarang, bolehkah aku menjadi keluargamu? Namun kucing menolak. Katanya Hami harus bersyukur sudah punya keluarga. Hami kecewa. Ia melanjutkan perjalanannya. Hami melihat sesuatu di kejauhan. Hami mendekatinya. Itu adalah seekor landak mini. Mengapa kamu membawa semak belukar sebanyak itu? Landak itu membawa semak belukar yang panjang dan berat. Hami menawarkan bantuan. Semak belukar ini untuk melengkapi bangunan sarangku. Tak lama mereka pun sampai di tempat tinggal landak.
Hami pun teringat tujuannya. Terima kasih sudah membantu kami, Pak Landak, membawa semak belukar. Bolehkah aku tinggal dan menjadi keluargamu? Landak Mini berkata, sarangnya terlalu sempit, namun mereka tetap berteman. Lalu Hami melanjutkan perjalanannya. Hami sangat kelaparan. Ia berpikir, saat ini Rika pasti sudah pulang ke rumah. Biasanya Rika akan bermain dengan Hami. Rika juga memberi makan, meskipun kadang suka lupa. Ibu Rika akan datang. Ibu akan mengingatkan Rika untuk membersihkan kandang Hami. Rupanya semua sayang pada Hami. Hami saja yang kurang bersyukur. Hami pun berbalik untuk pulang. Aku akan pulang. Dia terus berjalan, tapi tubuhnya semakin lemah. Akhirnya Hami terjatuh dan pingsan. Tak lama, kucing dan landak datang. Mereka kasihan pada Hami. Mereka mengantar Hami sampai rumahnya. Sementara itu, Rika menangis karena Hami menghilang. Dia mencari di segala penjuru. Dia senang sekali saat Hami diantar pulang. Rika sedih melihat Hami sakit. Rika pun membersihkan Hami. Rika merawat Hami sampai sembuh. Hami bersyukur dapat bertemu lagi dengan Rika dan keluarganya lagi. Masih ada? Masih dong. Oke, lanjut. Hami berjanji tidak akan pergi dari rumah lagi. Rika pun berjanji akan rajin memberi makan Hami dan membersihkan kandangnya. Keluarga adalah anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Karena itu, kita harus menyayangi dan menghargai mereka. Wah, udah selesai? Udah. Wih, keren dongengnya. Makasih. Oke. Ya, yang pasti dari dongeng yang sudah disampaikan oleh Yunike tadi ya. Nah, adik-adik di rumah sudah mendengarkan juga dan juga menonton di episode kali ini. Nah, nanti kita akan lanjut nih. Sebenarnya kalau misalnya dari cerita Hami hamster ini, Hami si hamster ya, itu cerita tentang apa sih? Adik-adik di rumah juga boleh komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk like-nya di channel YouTube RRI Sumeneb.net. Jangan kemana-mana dulu ya adik-adik, nanti kita akan kembali lagi. Come on. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita.
masih menemani adik-adik di rumah dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Nike. ya, dari tadi itu Yunike udah memberikan satu dongeng, judulnya adalah Kisah Hamster. Kisah Hami si Hamster. Jadi dari cerita yang sudah disampaikan oleh atau dongeng yang sudah disampaikan oleh Yunike, kalau kita harus menghargai yang namanya keluarga. Karena kasih sayang keluarga itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Benar kan Yunike? Benar sekali, Kak. Ya, dan pagi hari ini juga Kak Titi juga punya dongeng. Apa tuh judulnya? Judulnya adalah Kesombongan Semut. Nah, adik-adik di rumah dan juga Yunike penasaran gak nih? Coba ceritain dong, Kak. Oke deh, adik-adik di rumah simak ya. Suatu pagi yang indah di tepi sebuah hutan, seekor semut sedang menelusuri jalan. Ia merayap dengan santai. Sesekali ia berhenti untuk mencari makan. Setelah sekian lama, semut itu berjalan. Sampailah dia di tengah hutan, tepatnya di padang rumput yang luas. Dia berhenti di bawah pohon rindang. Sejenak dia memperhatikan kepompong yang menggantung di ranting. Semut kemudian memberanikan diri untuk memanjat pohon itu dan mendekati kepompong. Dilihatnya dengan seksama, kepompong itu kadang-kadang bergerak-gerak. Kemudian semut itu berkata, "Terlihat lucu sekali," pikir semut. Kemudian semut mencoba untuk menaiki kepompong itu, adik-adik. "Hai kepompong jelek, malang sekali nasibmu," bentak semut. Sambil bergaya, semut itu kembali mengejek kepompong. "Lihatlah diriku ini, setiap saat bisa bebas pergi kemana-mana. Gak seperti kamu, bergerak saja susah." Sementara kepompong hanya diam membisu, memperhatikan ocehan semut itu. Semut itu kemudian turun. Ia sudah puas mengejek kepompong jelek itu. Ia kemudian melanjutkan perjalanan mencari makanan di tepi hutan. Setelah kepergian semut, kepompong itu tiba-tiba bergerak-gerak. Dan tak lama berselang, muncullah seekor kupu-kupu yang cantik dan menawan. Hingga suatu hari semut teringat dengan kepompong. Dia kemudian memutuskan untuk mendatanginya. Setelah sampai, ia kaget terkejut. Ternyata kepompong sudah tidak ada lagi di tempatnya. Semut mencoba mencari di sekeliling pohon itu, namun juga tidak ketemu. Pada saat itulah muncul seekor kupu-kupu yang sangat cantik menyapanya. "Hai semut, bagaimana kabarmu?" Sambil terbata-bata, semut itu menjawab, "Baik." Semut masih tertegun memperhatikan kecantikan kupu-kupu itu. Kamu siapa?" tanya semut. "Wahai semut, apakah kamu lupa dengan kepompong yang kamu hina beberapa hari yang lalu?" "Itulah diriku," jawab kupu-kupu cantik itu.
semut yang gagah. Kemarin kamu boleh sombong bahwa kamu bisa kemana-mana, bisa terbang bebas. Apa kamu bisa? Kata kupu-kupu sambil terbang mengelilingi semut yang malu. Setelah kepergian kupu-kupu cantik itu, semut begitu menyesal telah mengejek kepompong. Namun apalah daya, hal itu sudah terjadi. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudah selesai, Kak. Sudah. Nah, Yunike dari cerita kesombongan semut ini, apa nih yang bisa Yunike tangkap? Nggak boleh sombong, nanti bisa menyesal. Iya bener banget. Jadi adik-adik di rumah tidak boleh sombong ya dengan apa yang sudah dimiliki oleh adik-adik. Karena setiap orang atau setiap hal itu punya kelebihan sendiri. Seperti Yunike, kelebihannya bisa mendongeng, bisa bermanfaat untuk orang lain, iya kan? Iya. Oke, nah adik-adik di rumah yang pasti nanti kita akan kembali lagi ya adik-adik. Jadi untuk adik-adik jangan kemana-mana dulu. Pastikan untuk menyimak kita di Indonesia Layak anak. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. adik-adik di rumah masih semangat mendengarkan kita dan juga menonton kita? Iya, pasti dong, Kak. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Hemi si hamster, kemudian tentang kesombongan semut. Hayo, kalau tadi si Hemi si hamster ini bercerita tentang tidak boleh meninggalkan keluarga Sendiri. karena kasih sayang keluarga itu sangat besar untuk kita. Nah, kalau tadi yang kesombongan semut, jadi nggak boleh punya sifat Yang sombong. Sebenarnya tadi si Hemi ini juga agak sombong ya, karena mau meninggal, karena dikira mau bebas gitu ya di luar bisa enak gitu ya, ternyata di luar sana malah lebih parah gitu ya. Ya deh adik-adik di rumah, yang pasti mudah-mudahan dongeng yang kita bawakan di edisi kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik di rumah ya. Dan jangan lupa juga untuk nonton kita kembali ya. Iya. Boleh tinggalkan pesan juga nih untuk adik-adik yang ingin atau request mau dongeng apa nih minggu depan ya, Yunike ya. Iya, betul banget, Nanti Kak. kita akan bacakan dongengnya untuk adik-adik di rumah tentu saja. Ya, Yunike, waktunya udah mau habis nih, sayang banget ya.
Iya Kak Titi. Kayaknya kurang banget kita ya menemani adik-adik di rumah ya, atau teman-teman di rumah. Betul banget. Kok Hmm. cepet ya rasanya? Padahal baru 2 dongeng ya yang kita hadirkan. Iya, Minggu depan mau berapa dongeng? 2 lagi aja. Oh, 2 lagi aja. Oke deh. Ya, untuk adik-adik di rumah yang pasti bisa menyimak kita lagi ya minggu depan di jam yang sama. Dan tentu saja jangan lupa cintai buku, membaca buku. Karena dengan membaca buku adalah jendela dunia. Dari buku kita bisa mengetahui seluruh dunia. Nah, pastikan untuk adik-adik menyimak kita kembali di Indonesia Layak Anak berikutnya. Dan Kak Titi dan juga Nike, pamit. undur diri. Bye-bye. Bye-bye.